Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat peran filsafat ini sangat penting ya Bapak Ibu, filsafat pendidikan untuk kegiatan. Kenapa? Kemarin pertanyaan dari Pak Samuel, kenapa kok kita butuh filsafat? Kenapa kok pendidikan itu sangat butuh kok? Bagaimana kalau tidak ada keseimbangan, kayak ada kepincangan? Kalau saudara Bapak Ibu tahu, filsafat ini sebenarnya sebagai pemberi pedoman ya, pedoman dan arah umum. Jadi sebagai arah, pedoman, baik dalam teori dan praksis pendidikan. Ada 3 cara yang dilakukan secara umum mengenai filsafat pendidikan. Yang pertama adalah mensistematisir ya. Jadi mensistemkan penemuan-penemuan dari berbagai disiplin ilmu berkaitan dengan pendidikan. Misalnya penemuan riset nih, mengenai pendidikan learning, apalagi berbasis learning. Terus ada pendidikan karakter. Ternyata karakter itu setelah dilakukan penelitian riset, karakter itu bisa mempengaruhi kesuksesan. Nah, itu dipakai lagi dalam pendidikan. Nah, setiap pendidikan itu akan terus berkembang berdasarkan riset-riset di lapangan, berdasarkan penelitian-penelitian, itu yang dikenal dengan mensistematisir penemuan-penemuan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, memeriksa dan merekomendasikan tujuan dan sarana-sarana umum yang bisa ditempuh dalam proses pendidikan. Jadi dia memeriksa, merekomendasi sarananya apa nih? Apa alat-alat yang digunakan yang mendukung pendidikan? Makanya mereka perlu memeriksa dan merekomendasikan. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah menjelaskan dan mengkoordinasikan konsep-konsep dasar tentang pendidikan. Jadi dia perlu menjelaskan konsep-konsep dasar tentang apa itu pendidikan. Lalu hakikat dan tujuan, kalau Bapak Ibu tahu ada 4, di diktatnya Bapak Ibu sudah bisa lihat di halaman 11 ya, di diktat saudara bisa baca nanti. Jadi ada 4, yang pertama adalah pengajaran ya, bentuk pengajaran, baik pendidik terhadap peserta didik, itu berbeda dengan bentuk pengajaran, makanya orang-orang filsafat itu sangat kuat, sangat punya prinsip dalam hal pengajaran sebagai pondasi, apalagi kita dalam kekristenan, saudara, kalau kita ketemu sama orang-orang non-Kristen, kita nggak bisa menjelaskan iman itu, mujizat itu dengan pengalaman kita. Saya ngambil mujizat, kesembuhan ilahi, gini-gini. Tapi kita harus memberikan satu nalar, memberikan secara ilmiah kepada orang-orang yang non-Kristen. Itu sangat penting Bapak Ibu, karena orang-orang dunia itu sangat kritis dan mereka suka dengan nalar. Demikian juga dalam pendidikan, dalam pengajaran, kita perlu yang namanya suatu bentuk pengajaran, bentuk kegiatan. Yang kedua, proses atau pengalaman. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa filsafat itu tidak butuh proses. No. Filsafat juga butuh pengalaman, filsafat juga butuh proses. Proses diajar dan belajar, dan tujuannya adalah peserta didik. Jadi fokus utama kita bukan lagi guru, bukan lagi dosen, tapi peserta didik. Yang ketiga adalah buah, produk. Ada kualitas yang dihasilkan. Ada buah, ada produk dalam diri peserta didik, baik aktivitas maupun proses belajar mengajar. Dan yang keempat adalah ilmu yang menyelidiki ketiga hal ini. Menyelidiki bentuk pengajaran, lalu yang kedua proses atau pengalaman, dan yang ketiga adalah buah. Buah atau produk yang dihasilkan. Kesimpulan antara hakikat pendidikan ya, secara umum, pendidikan pada hakikatnya itu sebenarnya adalah usaha sadar, Bapak Ibu. Itu usaha sadar, terencana, yang dilakukan pendidik melalui apa? Bimbingan. Jadi ada bimbingan. Jadi kita perlu yang namanya bimbingan. Nah, makanya ada sekolah-sekolah itu punya ada bimbingan konseling. Gereja-gereja punya adanya bimbingan konseling. Sekarang pendeta-pendeta tidak hanya bisa khotbah, tapi harus bisa konseling. Pendidik juga tidak hanya bisa ngajar, tapi bisa harus konseling. Makanya kita belajar namanya psikologi. Psikologi anak, psikologi remaja, psikologi pemuda, psikologi dewasa, psikologi lansia pun ada. Ya kenapa? Karena supaya tepat sasaran kita, Bapak Ibu. Lalu ada pengajaran, lalu ada latihan. Ya kita perlu yang namanya latihan-latihan, ya Bapak Ibu. Ya perlu adanya pelatihan yang dilakukan. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di sini untuk apa? Supaya manusia yang kita berdayakan nanti, mereka menjadi manusia yang tercipta pribadi yang dewasa, bukan cuma dewasa tetapi dewasa secara susila, Bapak Ibu. Ya, dewasa secara susila, Bapak Ibu. Lanjut Bu Martalinat. Ya, halo. Saya ulang ya, Pak. Ya, ya. Saya ulang ya, Pak. Ya. Saya ulang ya, Pak. Tadi saya memperhatikan penjelasan Bapak, peranan filsafat pendidikan
memberi pedoman dengan menjelaskan dan mengkoordinasi konsep-konsep dasar tentang pendidikan. Nah, pertanyaan saya, mengapa pendidikan ada yang menghasilkan buah yang radikal? Itu kenapa ya? Iya. Oke, begini Bapak Ibu. Ya, filsafat itu kan sebagai alat, ibaratnya alat yang dipakai oleh agama dan pengetahuan. Ibaratnya pengetahuan itu adalah titik A, titik B adalah agama. Filsafat itu di tengah-tengah, sebagai jembatan antara pengetahuan dan agama. Tetapi kalau agama yang merebut filsafat, itu bisa digunakan untuk kepentingan agama. Ada motif di balik pendidikan itu. Di agama menyusup kepada filsafat, dia pakai filsafat. Tetapi untuk apa? Menyerang agama, bahkan menyerang pemerintah, menyerang negara. Dianggap negara itu salah. Yang benar itu adalah agama yang kami yakini. Dan di luar agama itu sesat atau tidak bertuhan, misalnya seperti itu. Karena dia tidak mengambil pengetahuan itu sebagai penyeimbang dengan agamanya. Karena filsafat itu sebagai jembatan, filsafat itu sebagai barometer, sebagai ibaratnya alat. Nah, kalau alat itu jatuh di tangan yang salah oleh seorang pendidik, entah dia profesor atau ahli teologi atau apapun, dia salah menggunakan alat itu akan sangat berbahaya. Itu seperti pisau, Bapak Ibu. Dan itu akan sangat berbahaya bagi generasi yang dia pimpin, apa yang dia bimbing. Yang salah bukan filsafatnya, tetapi seorang guru atau seorang master yang menggunakan filsafat itu untuk kepentingan, motif yang terselubung, Bapak Ibu. Jelas? Bu Martalena jelas? Ya Pak, saya jelas. Berarti si pendidik itu sendiri, mereka itu tidak memegang konsep tujuan pendidikan itu sendiri dong Pak? Iya. Sebenarnya tujuan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bermuara kepada satu beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi ingat, ia tidak hanya sampai di situ, tetapi ada berbudi pekerti luhur. Ada berbudi pekerti luhur. Lalu di sini juga dikatakan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dan ada rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan. Ya, nilai-nilai kebangsaan ini harus jangan dilupakan. Kalau itu benar-benar tujuan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan nasional. Kecuali kita negara agama, Bu. Misalnya di Arab. Atau kita di Roma Vatikan. Agama sebagai basic kita ya mungkin beda. Pola pendidikan kurikulumnya di Vatikan, di Arab Saudi, di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Kristen itu mungkin berbeda. Karena kita Indonesia itu majemuk negara Pancasila, ya ranah kita adalah kebangsaan. Filsafat kita mengacu kepada nilai-nilai kebangsaan. Seperti itu Bu, Martalena, jelas? Maaf Pak, tapi kalau kita melihat, berarti seorang pendidik itu artinya saya dapat katakan satu gambaran tidak mengenakan jubah pendidik yang sesuai dengan konsep tujuan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Iya. Nah, tapi ada kenyataan Pak, di medan atau di lapangan pendidikan, hal-hal yang radikal mereka sampaikan. Padahal kan saya percaya anak didik itu dengan kepolosannya sebenarnya mereka tidak punya pemikiran yang seperti radikal itu. Tapi dengan pengajaran yang disampaikan, mau nggak mau, artinya mereka merekam itu semua dan keluar menghasilkan buah yang radikal. Nah, ini loh Pak yang mau kita mengantisipasi ke depannya tujuan pendidikan nasional yang di Indonesia ini loh Pak. Bagaimana untuk mencegah mengcover ini supaya tidak terjadi berkembang meluas di pendidikan. Ya, itu memang bukan sesuatu hal yang apa ya, yang disembunyikan lagi ya Bapak Ibu. Dan itu bukan cuma di Medan Bapak Ibu, di Semarang juga ada, di beberapa universitas negeri juga ada paham-paham yang seperti itu. Jadi kita nggak perlu kaget. Ya, tapi kita sebagai pendidik yang mengerti tentang tujuan pendidikan, ya dimulai dari diri kita Bapak Ibu. Ya kita nggak bisa merubah keadaan, kita nggak bisa merubah negara, kita nggak bisa merubah situasi.
Ya, kita dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, yang bisa merubah mulai dari lingkungan sekolah, di mana kita berada. Ya, perlu yang namanya wawasan kebangsaan, makanya nilai-nilai kebangsaan seperti penghayatan Pancasila itu sebenarnya harus munculkan lagi ya. Makanya ini saya sedih dengan pendidikan yang ada sekarang, Pancasila dihilangin, budaya juga dihilangin. Ya, makanya ya ironis sekali, saya dulu zaman waktu saya SD, SMP itu kami suruh hafal 40 butir. P4, Pancasila itu kita hafal, dan kita bukan cuma hafal, ketika kita hafal, kita hayati, kita hidupi, kita bisa bermasyarakat, menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan budaya. Tapi sekarang ini kita digiring kepada satu dimensi, digiring kepada satu pemahaman yang menganggap bahwa ada nilai-nilai yang kita selupkan yang tidak kita sadari, yang tidak kelihatan, dan ini sedang disusupin, Bapak Ibu, di pendidikan. Karena ini adalah visi dan misi bagi mereka yang ingin tujuan akhirnya adalah apa? Menghancurkan ya, menghancurkan tentang tatanan negara atau bangsa. Ya, kita memang nggak bisa, Bu, merubah. Bagaimana solusinya? Ya, kita kerjasama aja, sama pendidik, kita tanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebangsaan, untuk kita tetap menghormati pemerintah, untuk kita tetap mengikuti tujuan pendidikan nasional sebagaimana mestinya. Itu aja sih, Bu, yang bisa kita lakukan dari diri kita, dan kita perlu bagikan, kita sharekan kepada guru-guru kalau bisa. Ya, kita nasihatin. Kalau kita ketemu di, misalnya di sekolah kita ada yang seperti itu, kita nasihatin. Ya, kita beri nasihat ke depannya, ini nanti akibatnya seperti ini. Kalau kita tanamkan terus, nanti kasihan mereka ke depannya akan salah di dalam kehidupannya sebagai seorang pendidik. Nanti mereka akan salah kaprah dan menjadi orang yang pincang ya, misalnya jalannya pincang, tidak mengajarkan antara pengetahuan dan agama itu sebenarnya harus seimbang. Ya, kita radikal boleh, tapi radikal secara internal. Dengan Tuhan kita boleh radikal secara internal, tapi secara eksternal kita harus menghormati dan menghargai dari perbedaan yang ada. Seperti itu, Bu Martalina. Ya, Pak, siap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya. Bukankah sekarang banyak sekolah yang bertaraf nasional ataupun internasional? Ya. Dan itu juga bukan sedikit muridnya, itu banyak gitu loh, banyak diminati. Terus apakah itu melenceng dari tujuan pendidikan nasional, Pak, yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan? Ya, yang ditanyakan kalau sekolah-sekolah bertaraf internasional, terutama yang tidak mengajarkan mungkin bahasa daerah, yang mungkin tidak lagi lebih mengajarkan bahasa-bahasa luar negeri ya, Mandarin, Inggris, dan seperti itu ya. Dan kurikulumnya lebih kepada kurikulum yang setara dengan internasional, seperti itu ya. Iya, internasional. Ya, begini, memang tujuan pendidikan nasional yang secara umum sekolah negeri itu menekankan pendidikan yang ada di Indonesia yang secara nasionalis. Tetapi dari dikti, dari Kementerian Pendidikan pun ada satu undang-undang yang mengizinkan untuk pendidik yang bertaraf internasional. Tapi dia harus mempresentasikan mungkin sekitar 30% atau 50% ya, kalau nggak salah 30 atau 50 itu punyanya lokal, 30, yang 70% adalah internasional. Tetapi ada satu batasan di situ bahwa nggak apa-apa internasional, tetapi yang penting mereka tetap menganggap mereka bisa menghargai bangsa, mereka bisa menghargai bangsa Indonesia sebagai bagian dari wilayah di mana sekolah itu ada. Selama itu nggak keluar dari koridor yang SOP, yang perjanjian yang disepakati, bagi saya itu tidak melanggar Undang-Undang Pendidikan Nasional. Karena mereka pasti punya SOP, mereka punya aturan main yang dilakukan, disepakati antara pemerintah Indonesia dengan sekolah staraf internasional tersebut. Seperti itu. Jelas? Ya. Ya. Ada lagi?
Pak, saya mau tanya, tapi saya tanyanya tentang aliran itu, Pak. Tadi kan sempat dibahas tentang aliran. Oh, nggak apa-apa, aliran nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Jadi, Saya mau tanya tentang tadi kan saya juga baca-baca tentang ada aliran progresivisme sama pragmatisme. Keduanya menekankan tentang mengalami perubahan. ya. Nah, itu perbedaan dari dua aliran itu apa, Pak? Aliran apa? Pragmatisme dan Progresivisme. oh iya, ini sebenarnya aliran kan besok ya. Kita akan bahas aliran sebenarnya lebih diperdalam nanti. Oh iya, Pak. Tapi tidak apa-apa saya singgung sedikit. Kalau pragmatisme sekilas ya, kalau saya lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat di diktat, kalau progresivisme itu kan realitas yang terus mengalami perubahan. Itu progresivisme. Jadi lebih kepada konsep pertumbuhan. Dari progresivis itu nggak jelas. Jadi progresif itu konsep pertumbuhannya nggak jelas, menolak tujuan tetap, sehingga keaktifannya tidak memiliki tujuan. Jadi mereka aktif nih, semangat dalam mengajarkan kurikulum, pendidikan mereka semangat, tapi tidak punya tujuan yang jelas. Terus pernyataan belajar dengan pemecahan masalah, bukan belajar yang efektif, harus dipertanyakan. Jadi mereka belajar pemecahan masalahnya itu tidak bertujuan, jadi ngambang kemana-mana. Jadi kalau dilihat di sini, guru bersifat sebagai pembimbing tapi bukan penguasa, dan belajar dengan bekerja sama lebih menguntungkan daripada belajar sendiri. Jadi mereka memang menekankan belajar bekerja sama, tapi mereka tidak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau pragmatisme itu menekankan perubahan, mereka tidak menolak tujuan tetap, dan mereka punya tujuan jangka panjang. Jadi punya sasaran jelas, itu pragmatisme. Bedanya di situ.